Halo teman-teman, saat ini saya akan mereview Honda Odyssey generasi kedua RA6. Kali ini saya akan mereview gimana sih keadaannya Honda Odyssey generasi kedua tahun pembuatan 2001 ini di tahun 2020 ya. Tepatnya di hampir 20 tahun Honda Odyssey ini ada di jalan. Yuk, mari kita review. Jadi ini tampak depannya Honda Odyssey RA6. Untuk lampu utamanya masih lumayan bagus, cuman di sini kondisinya patah ini ya, patah. Ini patahnya ternyata ada di dalam, saya baru tahu ini tadi, baru ngecek. Kemudian untuk lampu kabut atau fog lamp di sini sudah mulai buram ya. Ini saya kurang tahu apakah ini bisa dibersihin atau memang waktunya ganti. Kemudian untuk grillnya, oh ya, ini Odyssey ini adalah Odyssey RA6 yang tipe Australia. Jadi Odyssey ini ada dua tipe, yang Jepang sama yang tipe Australia, dan yang saya punya ini adalah tipe Australia. Di sini ada patahan di bumper depan, kayaknya ini memang dari sananya sudah dempulan, ini cukup tebal dempulannya, dan ini udah waktunya didempul lagi untuk memperbaikinya. Untuk tampak depan lengkapnya seperti ini. Kemudian dari samping dan beginilah kondisi dari samping Honda Odyssey RA6. Ini velg sudah diganti ya, ini velg udah pakai velg yang lokalan. Saya niatnya sih mau balikin lagi ke orinya, cuman untuk cari ori velgnya Odyssey ini cukup susah. Ini untuk profil velgnya ring 17, dan untuk bannya pakai Achilles yang ukurannya 21550. Belakang juga sama 21550. Di sini ini masih kelihatan bagus ya. Dan untuk yang varian Australia ini belum retract, masih manual. Ini barusan saya ganti karena sebelumnya sudah rusak. Jadi ini berbeda kayak yang ini. Ini ori bawaannya. Ini ori mungkin yang tipe absolute atau yang Jepang. Karena ini chrome. Dan ini model handle-nya masih cukit ya. Masih model handle cukit. Untuk tampak belakang. Kondisi udah hampir 20 tahun. Karet-karetnya juga masih bagus. Ini karet-karet masih orinya semua, ori bawaan dari pabrikan Honda. Ini bisa dilihat karet-karetnya cukup bagus masih an. Dan ini wipernya, untuk tulangnya ini sepertinya sudah mengelupas catnya. Untuk wipernya ini udah saya ganti, bukan orinya lagi, karena yang orinya sudah tidak berfungsi secara baik. Ini saya ganti yang bagus, jadi kalau hujan bisa bersih. Udah dari sini untuk eksteriornya Honda Odyssey generasi kedua. Menurut saya ini mobil sangat futuristik ya, tidak ketinggalan zaman. Mungkin ini pada zamannya mobil yang premium. Memang ini mobil MPV kelas premium. Untuk di tahun 2020 ini sepertinya masih recommended, sangat recommended untuk dikendarai di jalanan dan tidak
kelihatan seperti mobil tua. Padahal ini usianya sudah 20 tahun. Tapi performanya masih jos. Dan ini kondisi interior dari Honda Odyssey RA6 generasi kedua. Dan kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dulu. Masih normal semua. Ini aki sudah diganti. Aki sudah diganti dengan 100 ampere. Nah, beginilah kondisi ketika mesin nyala. Semua masih normal, lampu-lampu masih nyala semua. Ada sebagian yang punya Honda Odyssey generasi kedua ini, kadang ada lampu yang di sini mati. Di sini juga kadang ada yang sudah nggak nyala ya, mati gitu. Tapi ini masih oke. Karena ini memang benar-benar saya rawat. Karena saya suka mobil ini, bisa dikendarai secara nyaman serta bisa membawa satu keluarga penuh. Ini untuk AC-nya sudah digital maksud saya. Sudah auto juga. Ada defogger di sini, dan juga ada pemanasnya di sini, ada heater. Ini nyalakan panas karena pakai 20. Di sini di Honda Odyssey generasi kedua ini kita bisa mengatur untuk on off AC bagian tengah, double blower. Di sini bukan double blower ya, di sini ada 3 blower. Ini yang kedua dan yang belakang itu yang ketiga. Jadi sangat membuat penumpang merasa nyaman dan merasa lega juga. Lumayan sih ini. Nanti kita akan ke belakang untuk melihat. Ini masih bawaannya, handle. Semua ini masih ori bawaannya. Tapi untuk tipe yang Australia ini, untuk di head unitnya sini, ini masih ini ya apa? Masih hitam gini, masih belum wood panel, belum wood panel seperti yang samping sini sama yang bagian ini, bagian apa? Handle persneling. Ini matic, Triptonic. Untuk yang tipe Australia ini dilengkapi hanya fitur yaitu cruise control. Hanya fitur cruise control aja. Ini. Nah, ini untuk menyalakan dan untuk mengatur cruise controlnya ada di sini ya, teman-teman. Ini untuk cancel, ini untuk mengatur berapa kecepatan, dan ini untuk menurunkan kecepatan. Kelihatan ya. Di sini untuk cancel. Di sini sudah double airbag SRS. Logo Hondanya masih bagus, sedangkan logo yang di depan sana sama yang di belakang sudah pudar ya, logo Hondanya. Kayaknya memang waktunya ganti. Ya overall nggak apa-apa sih, cuman logo. Ini untuk mengatur tombol volume. Ini untuk channel, untuk volume, untuk memindahkan ke AM atau FM. Tapi ini nggak berfungsi ya di mobil saya, karena ini head unitnya sudah diganti sama pemilik sebelumnya. Jadi saya ambil second ini ya. Ini sudah diganti, black market audionya. Ini ada konsol untuk penyimpanan. Dan di sini juga ada asbak. Namun saya pakai untuk menyimpan kertas. Di sini ada lagi tempat penyimpanan. Masih bagus semua. Kemudian ini laci kecil untuk menyimpan etol atau ATM atau kartu kredit mungkin. Ini kisi-kisi AC-nya. Kisi-kisi AC ada 2. Cukup lega sih ini. Cukup lega. Kemudian ini untuk central lock. Central lock. Kemudian ini handle-nya model cukit gini. Ini belum retract, hanya power
pakai electric mirror aja ya. Maksud saya electric mirror, bukan power. Untuk power window sudah, hanya auto, hanya di posisi kemudi saja. Autonya bisa naik auto, bawah juga bisa di auto. Untuk kanan kiri dan kanan kiri belakang, kanan di bagian kiri depan masih biasa ya untuk memukanya, belum auto. Ini untuk laci penyimpanan. Dan di sini juga ada. Cuman sayangnya di sini kalau untuk botol minuman 600 ml bisa hanya satu. Karena di sini ada penyimpanan juga. Nah, bisa dilipat juga untuk mungkin anak kecil bisa ke depan gitu. Ini masih ori ya, belum pernah saya ganti. Dan ini bawaannya teman-teman, jahitannya ini kulit, ini rasanya kulit asli. Ini headrest, armrest, dan headrestnya bisa diatur ketinggiannya di sini. Ya, inilah kondisi Honda Odyssey RA6 pada tahun 2020. Masih nyaman untuk dikendarai. Kilometernya kilometer 156.000. Ini saya pakai harian ya. Saya pakai harian. Oke. Sekarang kita pindah ke bangku tengah. Ini bangku tengah. Di depan sudah saya atur duduk saya. Dan lumayan lega ini, masih ada 1 kil jarak kaki. Sini ada locknya, kunci pintu. Kemudian ini untuk ini power window-nya, tempat penyimpanan air. Ini ada laci-laci kecil 2 di sini. Namun di sini juga ada mungkin untuk menyimpan koin-koin atau makanan ringan sih. Ini kanan kiri, dan ini untuk kisi-kisi AC. Dan ini lampu sudah saya ganti yang LED, karena kalau yang orinya yang kuning itu menurut saya kurang terang. Ini untuk mengatur AC, masih normal dan masih dingin. Untuk AC di tengah dan yang bagian belakang ini masih normal. Ini juga untuk kursinya juga masih bawaan orinya. Menurut saya ini sangat awet sekali ini. Untuk joknya ini sangat awet sekali, karena ini usianya sudah hampir 20 tahun. Yang ada robek mungkin hanya di sini sih. Ini ada sedikit robekan di sini. Ini nggak kelihatan ya. Ini robek. Mungkin ya karena keinjak terus kali ya, atau karena bawa barang yang sangat tajam yang bisa merusak karpetnya. Ini ada penyimpanan laci juga di sini lumayan. Dan inilah alasan kenapa saya memilih Honda Odyssey generasi kedua, karena sangat memanjakan penumpang, memanjakan pengemudi. Di sini sangat nyaman sekali, baik di bangku baris kedua maupun baris ketiga. Ini untuk orang dewasa mungkin masih oke. Dan ini untuk armrestnya yang di bagian tengah. Ya, ginilah. Menurut saya Honda Odyssey generasi kedua ini masih cocok di tahun 2020 ini. Masih cocok dikendarai. Oke ya. Oke, sekarang kita pindah ke baris ketiga. Baik, saat ini saya sudah berada di bangku baris ketiga. Ini dimana tadi di depan adalah tempat duduk saya, dan ini masih ada sekitar 5 jari, sangat lega masih. Dan ini
kaki bisa dimasukkan untuk menyelonjorkan kaki lah, dimasukkan gini sangat nyaman. Jika kita capek menekuk seperti ini, kita bisa agak selonjor di jarang sekali mobil MPV yang baris ketiganya sangat nyaman seperti Honda Odyssey ini. Baris ketiga ini lebih banyak dipergunakan untuk anak-anak kecil, namun saya rasa untuk di Honda Odyssey generasi kedua ini ataupun Honda Odyssey di generasi yang baru-baru ketiga, empat, itu mungkin sangat rekomen dan nyaman orang dewasa duduk di bagian belakang. Di sini juga sudah ada blower AC-nya kanan kiri, dan ini sangat memanjakan sekali penumpang belakang. Ada gantungan di sini, gantungan. Cuman di sini belum ada lampu ya. Yang saya lihat sih ada yang belakang sini sudah ada lampunya. Dan ini hand gripnya paten ya. Hand gripnya paten semua. Bahkan di pengemudi juga ada hand gripnya. Dan ini kondisi atap Honda Odyssey selama 20 tahun. Wow, hebat. Sangat awet dan bahannya ini bukan main-main. Karpet, ini karpet dilapisin apa ini? Di triplek gitu ya mungkin. Atau apa ini? Kurang tahu bahannya. Bagi teman-teman yang tahu boleh komen ini bahannya dilapisin apa? Bisa. Di sini juga ada sabuk pengaman di bagian belakang, kanan kiri juga ada. Kanan kiri ini yang tengah. Yang tengah juga ada di sini. Nah, ini untuk yang bagasi. Di bagasi ini rasanya cukup ya, sangat cukup ini. Di bagasi ini sangat cukup untuk koper-koper besar, ini masih muat ini. Karena di dalam situ bisa dimasukin barang lagi. Namun sayangnya ini karpetnya sudah kotor ya. Sepertinya waktunya pembersihan ini. Dibersihkan, kelihatan bagus. Ini juga masih bagus kondisinya. Di bagian belakang pun masih ada headrestnya. Honda Odyssey ini sangat memikirkan kenyamanan penumpang. Tidak hanya penumpang di bagian tengah, pengemudi maupun di samping pengemudi, namun di bagian ketiga pun Honda sangat memikirkan kenyamanan penumpangnya. Sangat nyaman, sangat nyaman sekali. Tapi kalau ada orang dewasa di tengah sini mungkin nggak enak ya, karena nggak ada headrestnya. Mungkin di sini 2 orang dewasa cukup lah. 2 orang dewasa yang berukuran sedang, kemudian yang tengah kasih anak kecil mungkin masih nyaman. Karena duduk di tengah pun masih sangat nyaman. Ini kemungkinan bisa mengangkut orang 8. Ada yang captain seat seperti itu, seperti depan captain seat itu hanya 7, 2, 2, 2, 2, yang belakang 3. Kalau ini bisa 2 depan, tengah 3, belakang 3. Tempat penyimpanan air di sini. Di sini juga ada, namun di sini ada tambahan lagi yang cukup besar ini, cukup lumayan, dan ini bisa dilepas. Bisa dilepas dan bisa dibersihkan. Nah, untuk kita keluar, kita bisa injak ini. Ada untuk menginjak baris kedua jika kita ingin keluar. Secara gini terus kita dorong. Wah, benar-benar mobil tua pada tahun 2020 ini yang paling nyaman menurut saya. Selain yang generasi terbarunya, dia nggak kalah sama mobil-mobil MPV di tahun saat ini. Kondisi 20 tahun saat pembuatannya. Dan sekarang kita pindah ke bagian utama, yaitu bagian mesin dari Honda Odyssey generasi kedua RA6 versi Australia. Ini si RA6 ini ada 2 varian. Yang varian 2,3 liter
dengan varian 3 liter, yaitu yang ini SOHC tipe mesin F23A. Ini sih VTEC ya, sudah teknologinya sudah VTEC, di tahun 2001 sudah VTEC, 16 valve. Ini untuk horsepowernya di atas kertas 143 horsepower pada RPM 5800. Tapi mungkin di kondisi sekarang ini horsepowernya entah menurun atau masih tetap, nggak tahu ya, karena saya belum dyno ini mobil untuk melihat horsepowernya berapa. Untuk torsi maksimalnya yaitu 206 Nm pada RPM 4800. Ini yang varian mesin F23 2300 cc. Ada yang 3000 cc yaitu dengan tipe mesin 30. Itu untuk yang 3000 cc. Dan kedua mesin sama-sama masih menggunakan fitur SOHC, belum DOHC ya. Jadi ini lebih enteng di putaran bawah dan lebih irit tentunya. Saya selama pakai ini konsumsi bahan bakar 1:9 dalam kota, dan untuk luar kotanya 1:11, 1:12. Menurut saya ini tidak boros. Dan beginilah kondisi mesin Honda Odyssey selama 20 tahun. Itu intake manifoldnya, dan ini kondisi mesin. Semua masih bagus ya. Ini mesin. Alternatornya juga masih bagus. Ini power steering. Cuman di sini ada permasalahan sedikit dari power steeringnya, yaitu ininya apa ya, mungkin dari pipa atau enggak dari situ, di as power steeringnya ada yang bocor. Jadi hampir setiap mau pakai ngecek ini sudah mulai habis nih, harus ngecek ini. Nanti saya akan benerin untuk yang power steeringnya. Kemudian ini radiator masih bawaannya ini belum pernah ganti, karena biasanya kalau udah diganti ini bahannya bukan dari plastik, tapi dari apa itu ya, kuningan, itu kuning, yang warnanya kuning itu kuningan mungkin. Ini sudah saya ganti, kalau ini sudah saya ganti karena kalau bawaannya itu seperti ini. Nah, ini untuk cadangan di air radiatornya seperti ini, sama warnanya sudah mulai pudar. Dan ini aki baru saya belikan, GS yang 100 ampere. Ini lubang filter, di sini ada filter. Ini ya yang dipermasalahin orang-orang yang mempunyai Honda Odyssey, kadang di sininya ini bocor. Nah, ini punya saya sudah saya lem juga. Kurang tahu itu kenapa, karena mungkin memang faktor usia. Dan yang saya suka di Honda Odyssey ini sudah ada ini ya, apa ini, stabilizer untuk skok. Jadi sangat stabil dalam tikungan. Saya hampir pakai mobil ini untuk kebut-kebutan sih, meskipun Matic, karena saya pakai yang Triptonicnya tipe manual. Tapi kebut-kebutannya di jalan tol ya, dalam kondisi kosong, nggak dalam keadaan ramai. Ini untuk transmisi Matic-nya. Oh ya, ini untuk transmisi Matic saya barusan baru servis overhaul, karena memang usianya dan waktunya untuk diperbaiki saya habis sekitar 11 juta ya, tergantung bengkel yang menangani sih. Ini saya taruh hampir 1 bulan karena waktu itu saya antri, dan mobil ini dibuat gantian untuk memperbaikinya. Jadi memakan waktu agak lama, dan sekarang sudah enak. Ini pernah saya pakai di Tawangmangu, di daerah mana? Mau arah ke Solo sana, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, Tawangmangu, di Telaga Sarangan, yang jalannya naiknya sekitar 45 derajat,
membawa penumpang penuh dan bawa barang penuh juga kuat. Mobil ini top, mobil tua yang masih recommended dibeli. Ini saya beli waktu itu sekitar 68 juta. Pajak ini sekitar 2 juta. Menurut saya tidak terlalu mahal. Perawatannya pun ini untuk mesin, untuk spare part lainnya tergolong murah ya dibandingkan Honda-Honda yang lain. Dan ini sangat recommended untuk dibeli di tahun 2020. Ya beginilah teman-teman review saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau masih kurang lancar, karena maklum ini review saya yang pertama pada kendaraan saya, Honda Odyssey RA6 tahun pembuatan 2001. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Bila Anda menyukai channel ini, kalian bisa share ke teman Anda, ke komunitas Anda untuk saling komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih.